Silahkan, Fitrop dari? Saya adalah Ratu Cimahi, Pak. Ratu Cimahi itu singkatannya apa tuh? Sesuai dengan usia saya kan 17 years old. Cimahi. Iya. Ratu Cimahi adalah rombongan anak patuh pecicilan manis dan hitam, Pak. Iya. Sebenarnya saya berdiri di sini untuk mewakili cewek-cewek Bekasi, Pak. Oh, cewek-cewek Bekasi. Karena apa yang dialami? Fitrop. Ya? Tadi awalnya enggak deh kayaknya. Ini dari tadi, skripnya sama, Pak. Enggak, saya mewakili, Pak. Karena apa? Saya kadang-kadang dulu juga Cimahi itu buat teman-teman yang tinggal di Bandung dipandang sebelah mata, Pak. Oh enggak, malah nggak dipandang. Tapi gini, Pak. Gimana mau dipandang, Pak? Roknya aja belipet. Nggak belipet emang begini. Tapi gini, Pak. Sebenarnya saya agak kurang setuju kalau dibilang kami ini di daerah yang mungkin bukan daerah yang ibu kota banget, bukan yang main banget, dibilang katanya bau angus atau bau gosong. Kita tuh mungkin kalau bau asam iya, Pak. Karena kami punya filosofi seperti bulu ketek, Pak. Nah, tadi siapa tuh yang ngomong cewek kota Bekasi pada angus? Nah, itu Cipan, Pak. Buktinya wali kotanya ganteng loh. Nih, Pak, pakai Tuh, Pak, itu tuh Cipan tuh. Pak, nih, Pak. Kalau bau angus saya agak kurang setuju, tapi kalau Kenapa? bau asam saya setuju. Kenapa Pak. bau asam tuh? Karena kami ini cewek-cewek yang Bekasi dan Cimahi punya filosofi, kami memegang teguh filosofi bulu ketek. Bulu ketek tuh Biar gimana? terhimpit kami tetap terus berkembang dan tumbuh, Pak. Jadi gini, sebenarnya Biar terhimpit. keuntungan cewek-cewek Bekasi itu adalah kami punya peluang untuk lebih besar ketemu dengan pria-pria sejati, Pak. Karena pria-pria sejati itu nggak peduli masalah letak, masalah kondisi jalanan, sama masalah jarak, Pak. Karena kalau dilihat dari letak, kan daerah Bekasi sama kayak Cimahi itu padat ya, Pak. Iya. Sesuatu yang letaknya sulit ditemukan dan menjadi misteri itu kayak harta karun. Jadi cewek-cewek Bekasi dan Cimahi itu akan diperlakukan seperti harta karun bagi mereka pria-pria sejati, Pak. Iya. Itu. Makanya kalau dilihat dari letak, kalau dilihat dari kondisi jalanan, bisa saya minta lagu Warming Pie? Jalanan menuju Bekasi ataupun menuju Cimahi itu mungkin berliku dan penuh dengan lubang. Dan mereka yang nganterin pacarnya pulang ke Bekasi atau pulang ke Cimahi mungkin akan terjatuh. Tapi cowok sejati tahu kalau mereka bakal jatuh dalam cinta, Pak. Masalah jarak. Ya. Dibilang tadi jaraknya dekat ke matahari lah, jaraknya jauh banget lah. Cowok sejati tahu, Pak, sejauh-jauhnya jarak kita sama Bekasi itu lebih jauh lagi jarak yang cinta nggak pakai aksi, Pak. Jadi gini, please guys, buat kalian yang sering ngebully Bekasi, Cimahi, Pak, dia habis kawin bukannya tambah benar menurut Iya, saya, Pak. ngaco ya kayaknya ya. nggak buat kalian yang ngebully Cimahi, Bekasi, Depok, Tangerang, please stop. Itu mereka lakukan cuman buat ngedapetin fallback. Buat apa kalian banyak ngedapetin fallback kalau nggak ada satupun yang nge-love back? Gitu, Pak. Tapi buat cowok-cowok yang ada di Bekasi, ini bukan ini bukan sesuatu yang menguntungkan ya, terutama mungkin buat bapak. Kalau saya untung nggak tinggal di Bekasi, karena mereka yang pulangnya searah belum tentu jalan hidupnya sejalan, Pak. Wow, Jadi paling dalam itu, Pak. banget. Jadi paling itu, Pak. Jadi stop. Iya, iya. Banyak interupsi, Pak. Interupsi. Saya Ya. boleh duduk ya? Curang. Kenapa curang? Cuman saya yang dihadirin sebelum Bapak ini datang kan, Pak. Kamu tuh Fitrop kan berperan. jadi aman. Kamu tuh berperan sebenarnya supaya diskusinya jadi rame seperti begitu. Iya kan saya disuruh, tapi pantesan Cipan nanti nyinyir banget ya soal Bekasi ya. Ternyata ada maksudnya. Coba lu Ajis. bisa Ini datang Ajis nih Bekasi. penduduk Bekasi nih kalau yang ini nih Ajis nih. Saya sekarang ya. Iya. Sebelumnya makasih buat Pak Wali udah datang. Gara-gara Pak Wali semua jadi ngedukung Bekasi. Makasih, Pak. Soalnya tadi ada... maaf, saya belum ngomong loh. Dia Tunggu belum saya ngomong dia. Enggak, Pak Wali Kota. Iya, Bukan iya. Pak Wali kelas, beda. Beda, Pak Wali Kota. Enggak, katanya bilang semua mendukung Bekasi, kan saya belum ngomong. Oh iya, Iya. nanti ngedukung saya. Ya. Belum Tapi tentu. calon tuh nggak ngedukung. Oh, belum tentu. Nanti tunggu aja kalau saya ngomong. Calon pulangnya lewat mana nanti? Wah, saya nggak pulang, saya tidur sini kok. Jadi lewat Pantura, Pak, pas lewat Bekasi kalau ke Surabaya. Jadi gini Kang Denny, Ya. saya mau ngasih tahu fakta-fakta tentang Bekasi sebelumnya. Jadi ternyata kota Bekasi itu adalah kota yang religius. Anak muda di Bekasi itu nggak ada yang nulis surat cinta. Oh nggak boleh ya? Kenapa? Mereka lebih milih untuk nulis surat Al-Baqarah. Wah. Ditulis buat tugas sekolah. Iya. Ditulis. Itu yang pertama faktanya. Fakta kedua, di Bekasi itu ada stadion standar internasional.
Stadion bola. Ya. Pak, bener Pak ya? Di atas internasional. Oh, di atas internasional. Oh, berarti interkontinental. Interkontinental. Jadi ini kalau Garuda Indonesia mau menang lawan tim manapun, main di Bekasi aja. Ya. Nggak bakal kebobolan. Kemarin U19 menang pasti lawan Uzbek. Kalau udah tahu Uzbek itu siapa. Iya, ya kan? benar. Karena masih 19 nggak tahu dia Uzbek. Nggak tahu, belum pernah. Benar. Belum browsing. Kalau yang 23, 27 senior mah udah pada tahu. Beda Pak itu. Beda. Tapi kalau Uzbek mainnya di Ancol kita kalah Pak. Iya, iyalah. Jadi kira-kira. kalau Indonesia main di Bekasi, Stadion Bekasi, nggak bakal kebobolan. Karena gawangnya itu bisa ditutup pakai rolling door. Wah, masa sih? Tambahin tulisan sedang sholat. Udah. Nggak bakal kebobolan. Itu yang kedua. Fakta yang ketiga itu adalah di Bekasi itu kan ada tempat pembuangan sampah. Ya. Itu kalian harusnya orang Jakarta sekitar itu berterima kasih. Karena kalau nggak ada Bantar Gebang, itu sampah-sampah di rumah nggak bakal dibuang. Numpuk. Nanti ada di laci, ada di lemari, sampah. Bahkan nanti ada sampah di bawah bantal. Di sini itu aja sampah. ada. Mana? Itu. Oh itu. Nanti ada sampah di bawah bantal. Sampah apa itu di bawah bantal? Ya mungkin sampah bekas malam, saya nggak tahu. Atau duit receh mungkin beda ya. Dan maksudnya apa? Tips? itu ini pengetahuan aja, pengetahuan. Terus Maksudnya Pak, bon mijit. Iya. saya Buat terus ngerokin kemarin ya. nih Pak, ada yang bilang katanya, oh loh saya dilerin ya. Ada yang bilang katanya cowok Bekasi itu kalau LDR sering putus-putus, saya enggak. Saya sama pacar saya LDR 2 tahun. Wih, Dia emang nggak pernah main ke rumah. di mana? LDR. LDR. Saya di Bekasi. Long distance. Dia Cewek saya juga di Bekasi. Cewek di mana? Di Bekasi. Lu LDR gimana? LDR Di Bekasi sama Bekasi. LDR itu artinya lah deket rumah. Itu. Pacarku. Itu namanya pacarku memang dekat. Yang terakhir nih, bagaimanapun Bekasi ya, walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Oh, di hati kamu. Hati Ampela, Pak. Hati Ampela, ya iya dong. Sama bakwan 3. Emang gua mau jualan? Kagak. Jadi pokoknya bagaimanapun, hidup Bekasi! Iya. Jis, coba lu kan sebagai orang Bekasi ya di sana tuh. Kebanggaannya kan banyak tuh. Teman-teman juga ngedukung kan, begitu kalian dibully seperti ini di medsos seperti itu, teman-teman gimana? Kalau saya sih banyak yang ngedukung. Ngedukung gimana maksudnya? Ya Bekasi emang jauh, tapi lebih jauhan Depok sebenarnya. Kok jauhan Depok? Iya, teman saya pernah nih mau pacaran malam minggu, jalan dari Margonda macet. Iya. Dia ngambil jalan pintas lewat UI. Keluar ITB, kan lebih jauh. Wah, iya. Gimana? Dia 2 degree kali, berarti dia udah sekolahnya 2 tuh, sama ITB. Pokoknya saya emang nggak mempan Pak diceng-cengin gitu sama orang-orang lewat meme. Karena bagaimanapun Bekasi itu keren buat saya. Contohnya nih dong. Ada Pak Walinya. Iya. Pak bagi kerjaan Pak ya. Iya. Nanti ini. Oke, nanti saya mau tanya sama Cak Lontong, tapi nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan sekarang, bagaimana tanggapan seorang calon tong melihat begitu banyaknya meme-meme seperti itu yang ditimbulkan di medsos ini. Dan efeknya saya melihat sih sebenarnya lebih banyak positif. Karena mau tidak mau sekarang yang namanya teman-teman penduduk Bekasi itu mulai bersatu seperti itu. Moga-moga menjadi positif ya harapan kita. Silakan calon tong. Ya, terima kasih Kang Denny. Ya. Tadi seperti lagu yang disampaikan itu kan ada udang di balik batu. Balik batu itu kan peribahasa. Sebenarnya kalau kita membicarakan sesuatu, masalahnya apa sih? Jakarta, Bekasi, Surabaya, Bandung, kota-kota yang ada di Indonesia. Ini ibaratnya tempatnya memang beda, kulturnya beda, masyarakatnya beda. Jadi kalau kita mau bicara apple to apple, apa sih lu ngomong apa lu dari tadi? Apa udah panjang tapi gua nggak ngerti mau kemana ini? Nih. Mau kemana? Peribahasa dulu. Iya. Asam di gunung, garam di laut. Akhirnya ketemu di dapur. Dapur. Oh, ada lanjutannya masih?
Ada dong, lu gimana? Asam di gunung, garam di laut. Iya. Akhirnya bertemu dibilang nggak bertemu. Ini kan aneh. Di Belanga, di Belanga. Belanga, tahu nggak Belanga? Lah ya. Akhirnya bertemu dibilang nggak bertemu. Itu dibilang nggak ketemu. Itu Belanga, Belang. Hidung Belanga, hidung Belanga. Bisa rapet, Belanga. Nganga itu. Udah, kalau ini bermasalah kita pakai peribahasa yang lain. Ini kebanyakan nonton Apa ya, Pak, kebakaran? ganteng-ganteng Kadang-kadang sering. Ini ganteng-ganteng sering nganga nih. Lu ganteng tapi sering nganga. Nggak begini Pak, kadang-kadang kita punya tujuan. Tapi kadang-kadang kita mencapai tujuan dengan cara yang berbeda dengan cara orang lain. Iya. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa sampai ke tujuan. Itu ada peribahasa juga. Apa peribahasanya? Maksud hati memeluk gunung. Apa daya? Apa daya? Tangan? Daya adalah tegangan kali arus. Di mana tegangan adalah arus kali hambatan. Jadi bisa dibilang namanya daya itu Fisika. arus kuadrat kali hambatan. I kuadrat R. Lu apa sih? Lu mau kemana, Cak? Orang harus jelas. Lu mau Nah, kan ini arahnya apa kemana? daya? Hah? Ini udah saya jelaskan tadi daya itu apa. Enggak, maksudnya kan kita lagi ngomongin masalah Bekasinya ini. Ini bicara- fenomena apa? Bicara masalah Bekasi, sebenarnya dari dulu kita sudah sering dengar Bekasi tak sampai. Kasih tak sampai. Kasih tak sampai. Hah? Kasih. Kasih tak Ini sampai. kenapa sih bermasalah dengan Kalau bahasa kata-kata sekarangnya mantani. Iya benar. Bekasi, Mantani, bekas mantan. Iya, tambahin i. Mantani, Bekasi. Ya juga sih. Iya. Cuma begini ya, karena kebetulan saya dari Surabaya. Iya. Ini bukan bermaksud memamerkan atau apa. Bicara masalah Surabaya, mungkin Anda belum tahu nih faktanya. Apa? Ada 3 fakta yang membuat Anda mungkin ingin tinggal di Bekasi. Loh itu katanya Surabaya, tapi mulai ngaco lu ngomongnya. Ini yang pertama. Iya. Bicara masalah Surabaya. Nah, ini sudah mulai tertarik sama kota Bekasi. Iya, udah. Mudah-mudahan Pak. Satu-satunya kota di Indonesia yang diawali huruf S, Surabaya. Loh, Semarang, Serang. Sebentar saya belum selesai. Diikuti huruf U, R, A, B, A, Y, dan iya diakhiri iyalah, A. Surabaya itu. Iya. Hanya jangan dipotong. Yang kedua, Surabaya tidak pernah banjir di musim kemarau. Ini terjadi mulai tahun pertama berdiri kota Surabaya. Lah kalau kemarau banjir mah kagak diurusannya. Saya tanya, pernah nggak Jakarta ini musim kemarau banjir? Enggak. Pernah. Nah ini Anda berdua aja udah nggak kompak. Pernah nggak? Semarang iya pernah, rob dari laut. Iya, Rob. Nah berarti kan ada Ya tapi kemarau jangan di banjir. Jakarta dong. Ya kan saya tanya, Nanyanya kemana? sana. Kenapa kamu yang jawab? Lah saya kan orang Jakarta ada di sini. Lah iya, Jadi nggak apa-apa. ya udah saya duduk lagi. Yang ketiga Pak, menurut data saya, Surabaya itu tidak pernah macet. Ini catatan tahun Dari mana? 1920 sampai 1945. Kendaraannya juga berapa biji, Cak? Jangankan kendaraan, orang lalu lalang aja masih jarang. Ya itulah kenapa nggak macet. Dan bicara masalah meme yang membahas tentang Bekasi, Ya. saya kira saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan, banyak sisi positif ya. Ya. Satu, bahwa orang tergugah mengingat seperti kalau tadi disebutkan Pak Jarwo, Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan sampah dari Ya, Jakarta. betul. Itu mengingatkan kita lagi bahwa fungsi Bekasi itu juga ada untuk Jakarta. Walaupun saya bukan warga Jakarta ya, tapi kan saya sudah mulai tahun 2005 itu tinggal di Jakarta. Ya udah penduduk dong namanya. Tapi saya bukan warga Jakarta. Karena Ya, KTP saya masih Bekasi, Surabaya. Ya harusnya udah ganti. Itu yang menjadikan banyak kesalahan. Harusnya udah ganti, Cak. Yang seperti Saya itu. waktu itu sudah mau ganti. Tapi? Belum. Ya kalau belum ya belum. Tapi kan mau. Ya lu lakukan. Bekerja dong. Tapi kan belum, Pak. Bapak Iya gimana makanya sih? kamu do it. Lah kan mau. Iya. Lu jangan di sini deh, ke Bekasi aja deh. Loh, men. Jadi repot. Aku kalau ke Bekasi kan pulangnya bareng Pak Wali Kota. Lah iya. Cak Lontong, kalau ke Bekasi besok KTP langsung jadi itu. Oh, Ah, ini. tuh. Ini. Berarti di sana
Udah satu ini Pak. Udah satu pintu. Satu pintu. Sudah satu pintu. Urusan satu pintu semua. Wah, bisa macet berarti itu, udah Pak, mau kalau itu satu- modern. Ini jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Buli itu. Kenapa Bekasi macet? Karena investor percaya kepada Kota Bekasi, naruh duitnya di Bekasi. Tuh. Ya, makanya rame. Ini salah satu juga efek dari ketika kita membicarakan sebuah kota. Menjadi dikenal, menjadi kita melihat potensinya ada seperti apa. Ujung-ujungnya seperti itu tadi. Investor mau Mempercayai. masuk. Iya. Makanya ini nanti saya akan bicarakan kota yang lain. Loh, buat Loh, lah ini kita lagi bahas Bekasi gimana Nah, sih? kan Bekasi udah mulai investor masuk. Iya. Nanti kita bahas kota yang lain lagi. Panas kita bicarakan, nanti investor masuk lagi. Moga-moga ya itu Jadi, harapannya benar dia. kita ratakan Iya. semua. Ya nanti Cimahi mau masuk? Silakan wali kota Cimahi menghubungi saya kalau mau masuk di sini. Nggak gitu juga dengan cara. Tapi begini Pak, Ya, bicara masalah Bekasi. Anda tahu nggak? apa? Kalau mau pergi ke Makassar Iya. dari Jakarta, itu kemana dulu? Kemana dulu ya langsung aja ke bandara. Nah, kalau naik pesawat, Iya. kalau lewat darat, Lewat darat ya kemana ke Tanjung ke sana Merak. oh enggak. Ke- Ke Merak Tanjung Priok. ngapain orang mau ke Tanjung Makassar? Priok, Tanjung Oh Priok. enggak. Kemana? Ke bandara. Lo gimana sih? Kan lewat daratnya cukup sampai ke bandara, setelah itu naik pesawat, lebih cepet. Sama aja, Ca, sama. Saya mau ke Pak Wali nih, Pak Wali. Dengan kondisi yang seperti ini nih, apa yang diambil segi positif? Pertama saya mengucapkan terima kasih Ya. kepada teman-teman yang sudah membangkitkan semangat patriotisme kepahlawanan Kota Bekasi. Tadi katanya ada warga masyarakat yang telepon Ya. karena merasa tersinggung. Ya. Saya bilang nggak usah tersinggung. Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Ali itu adalah tokoh ulama pahlawan nasional yang sudah dicanangkan nama besar beliau di Jalan Kiai Nur Ali dan Jembatan Kiai Nur Ali Sumarekon. Sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kalau sekarang pada posisi Kota Bekasi ternyata orangnya nggak tahu nih ya Bang Nini Ya. ya tentang Kota Bekasi bagaimana. Padahal jauh deh Tangerang mah sama Kota Bekasi ya. Ketinggalan apalagi Depok. Aduh Cimahi. Udah Kota Bekasi kota yang memberikan Kan tadi saya harapan. bagus-bagusin Bekasi, Pak. Yuk kan dari sini kalau mau pulang juga lewat Kota Bekasi kan? Iya. Ketimbang lewat Bogor di puncak udah macet, lebih baik lewat Kota Bekasi. Kadang pakai gantole Pak saya, Pak. Memang ada kendala di RTH Bang Neni. Ya. Kita baru 13% dari yang diamanatkan oleh undang-undang. Tapi kita berusaha. Makanya saya bilang, Ada target tapi kan Pak ada untuk target. RTH ya. Ya sepanjang hayat masih dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan jabatan sampai dengan 3 tahun setengah lagi, insya Allah lah bisa 20% dari apa yang kita harapkan. Undang-undang 30%. Moga-moga, amin Pak. Tapi Yang kalau paling sudah- penting progresnya Pak Kalau ada sudah gitu ya. 20% itu sudah nggak panas lagi. Betul. Cewek-ceweknya makin cantik, Ya, kotanya betul. makin indah, Amin. investornya banyak, tenaga kerja bertambah, maka itu yang dinamakan Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan. Iya. Pak Denny, Ya, kenapa? saya mau nyambung pembicaraan dari Pak Wali Kota. Iya. Kita ini warga Bekasi, Iya. itu nggak bakal marah, nggak bakal kesel kalau kota-kota kita dikatain. Karena kita ini tim ABCD, ABCD itu apa? anak Bekasi cinta damai. Cie, keren lah. Jadi berbanggalah karena memang sebenarnya kalau orang tuh dilahirkan di situ, katanya sih kita jadi stakeholdernya. Jadi memang kita harus membangun tanah tersebut untuk kita jadi dari budayanya, ekonominya, semuanya kita harus bangun. Jadi memang kita harus bangga dengan daerah di mana kita dilahirkan atau kita sekarang ini berada di sana. Seperti itu ya. Terima kasih sekali Pak Wali sudah hadir di sini. Dan sebelum ke Kang Maman, kita ingin mengucapkan ini adalah berita duka, yaitu pelawak kita, rekan-rekan kita, senior kita, yaitu Pak Otong Lennon sudah meninggalkan kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan tentu saja. Dan juga untuk adik saya, Tika Panggabean, yang baru saja juga ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Semoga diberikan kekuatan tentu saja dan ketabahan dalam menghadapinya. Ya, waktunya sekarang silahkan Kang Maman untuk notulen. Dari mana nih? Dari Bekasi?
Lagu Galau Nan Bening, Pak. Oh. Apa tuh lagu galau? Laki-laki gundul ganteng menyilaukan dari Jati Bening, Bekasi. Anak Jati Bening nih. Ada banyak alasan untuk tidak membuli. Bahkan sebaliknya, wajib memuji Bekasi. Tadi dikatakan Pak Jarwo, hanya Bantar Gebang yang mampu menampung 6.500 ton sampah per hari dari ibu kota Jakarta. Bayangkan kalau tidak, Jakarta sudah jadi tumpukan sampah. Yang kedua, Hairil Anwar mengabadikan perjuangan rakyat Bekasi dalam peristiwa Rawa Gede saat agresi militer satu Belanda. Di mana banyak warga Bekasi yang menjadi korban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu dalam puisi yang dibacakan juga Pak Jarwo, Karawang, Bekasi. Disebutkan oleh Pak Rahmat Effendi tadi, Kiai Haji Nur Ali bukan cuma pahlawan Bekasi, tapi dengan 5 temannya pernah hijrah ke Jogja untuk membantu perjuangan di sana. Dan Bung Tomo berulang kali menyebut nama tokoh ini, Kiai Haji Nur Ali, dalam beberapa siaran radionya di Surabaya, kotanya Cak Lontong. Keempat, Bekasi tempo dulu adalah salah satu kota kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Waktu itu masih disebut sebagai Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri. Dan ingat, nggak ada kota Bekasi, nggak ada Jabodetabek. Adanya cuma Jadi Botak, Dan Jakarta, Depok, Surabaya. Bogor, dan Tangerang. Tidak ada Surabaya. Tidak ada Surabaya. Karena lebih tua kota Bekasi. Betul. Kemudian ada satu situs di Bekasi namanya Situs Buni, adalah salah satu situs tertua di Pulau Jawa. Dan kalau mau baca bukunya Pramudia Anantatur, ada buku Di Tepi Kali Bekasi. Dan ingat kata Pak Rapen tadi juga, setelah ibu kota Bandung, Bekasi adalah kota kedua terbesar penghasil pajak untuk Jawa Barat. Jadi ingat, intinya Bekasi dibully, Bekasi tetap berhati suci karena Bekasi percaya dibully itu tanda cinta. Dan satu, karena dijewer dengan cinta, Bekasi akan terus berbenah seperti janji Pak Rahmat. Dan terakhir, meski Bekasi sering dinyinyiri sebagai the hot is not public alias panasnya ora umum, tetapi Bekasi tetap adalah kita, Indonesia. Iya. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita, juga teman-teman dari Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga